Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elsalina Amanda dengan NIM 240002017. Aku berasal dari Padang Pariaman dengan program studi Administrasi Pendidikan. Nah, di sini aku akan membahas materi tentang prinsip-prinsip dan hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam komunikasi. Prinsip-prinsip dalam komunikasi itu yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik. Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti yang dikatakan oleh Susana Kalanger, adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya karena keistimewaan sebagai animal simbolikum. Nah, lambang dan simbol adalah sesuatu yang menunjuk suatu lainnya berdasarkan kesepakatan bersama sekelompok orang. Nah, lambang juga meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek maknanya disepakati bersama. Nah, lambang juga memiliki beberapa sifat seperti yang pertama itu adalah lambang bersifat sembarangan, mana suka, atau wewenang. Nah, yang kedua, lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Berarti kita sendiri yang memberi makna pada lambang. Nah, yang ketiga, lambang itu bervariasi. Nah, yang kedua itu prinsipnya ada setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Contohnya itu seperti Anda meminta seseorang untuk tidak berkomunikasi. Otomatis mereka akan sulit untuk tidak melakukan itu. Karena setiap perilakunya punya potensi untuk ditafsirkan. Misalnya kalau ia tersenyum, ia ditafsirkan lagi bahagia. Nah, kalau misalnya dia lagi cemberut, dia ditafsirkan lagi ngambek. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi ini disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Nah, dimensi isi ini menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan ditafsirkan. Sebagai contohnya kalimat "aku benci kamu" itu dengan diucapkan dengan nada menggoda, mungkin sekali justru berarti sebaliknya. Nah, yang keempat itu ada komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesenjangan, dari komunikasi yang tidak sengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan atau disadari. Nah, prinsip selanjutnya itu yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan yang tergantung dalam konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologi. Nah, waktu juga mempengaruhi makna terhadap suatu pesan. Misalnya, orang menelpon dini hari sama siang hari itu sangat berbeda. Nah, yang keenam itu ada komunikasi melihat prediksi peserta komunikasi. Ketika orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat pada aturan dan tata krama. Artinya, orang memiliki strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan meresponnya. Nah, yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik, mengacu oleh tubuh manusia yang dapat dipandang sebagai suatu sistem. Setidaknya terdapat dua sistem dasar yang bekerja dalam proses komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi. Secara singkatnya, sistem internal mengandung semua unsur pembentuk individu, sedangkan sistem eksternal terdiri dari unsur dalam lingkungan luar individu.
Nah, yang kedelapan itu ada semakin mirip latar belakang sosial dan budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan keinginan orang yang sedang berkomunikasi. Kesamaan hal tertentu seperti agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi akan mendorong orang untuk tertarik. Dan akhirnya karena kesamaan itulah komunikasi berjalan secara efektif. Nah, yang kedelapan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Meskipun terdapat banyak model komunikasi linear atau satu arah, sebenarnya komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya bersifat dua arah. Nah, meskipun sifat sirkular digunakan untuk menandai proses komunikasi, unsur proses komunikasi sebenarnya tidak terpola secara kaku. Nah, yang ke-10 nih, komunikasi bersifat irreversibel. Secara irreversibel adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. Maka dari itu, bagi para komunikator dituntut untuk berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, sebab apa yang disampaikan tidak dapat diulang kembali, meskipun telah berusaha keras untuk meralatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan-hambatan berkomunikasi. Yang pertama itu ada hambatan eksternal. Hambatan eksternal ini adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu terkait kondisi fisik dan kondisi psikologis. Contohnya itu, jika seseorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Demikian pula, seseorang yang sedang tertekan atau depresi tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan baik. Nah, yang kedua ini adalah hambatan eksternal. Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar individu terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Contohnya, yaitu ada suara gaduh dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan baik atau lancar. Nah, yang ketiga adalah hambatan komunikasi secara eksternal. Dalam eksternal, hambatan dapat menyebabkan suatu komunikasi tidak berjalan dengan baik. Hambatan yang terjadi disebabkan karena adanya ketidaksiapan mental, waktu, dan psikologis seseorang. Selain itu, faktor kurang percaya terhadap suatu cerita atau pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat menjadi hambatan dalam interaksi komunikasi, dan akhirnya proses komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat adalah hambatan komunikasi secara situasional. Dalam komunikasi, seorang komunikator hendaknya memperhatikan situasi. Hambatan yang terjadi disebabkan oleh faktor situasi, yaitu apabila komunikasi sedang berada pada posisi yang tidak sedang ingin mendengarkan informasi atau sebuah pesan. Baiklah, sekian, terima kasih.